Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin. Wassalatul asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, untuk memperlancar dan mempermudah dalam pembelajaran kita pada hari ini, langsung saja kita berdoa bersama. Sirahilahumul Fatihah. Amin. Doa selesai. Nah, untuk hari ini kita akan belajar terkait Daulah Utsmani, yang mana Daulah Utsmani ini merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar ketiga di dunia, yang mana kerajaan Daulah Utsmani ini berletakkan di ibu kota di Istanbul, Turki, dan juga berdiri pada tahun 1450 Masehi, yang penguasaannya terhadap Byzantium berarti sangat penting ya dalam pengembangan wilayah Islam pada saat itu. Next. Yang mana diterangkan juga di dalam Al-Quran yang berbunyikan Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikul mulki tutil mulka man tasha wa tunazzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki. Nah, termasuk salah satu Daulah Utsmani ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjaya. Dan engkau cabut kerajaan dari orang-orang yang engkau kehendaki, engkau memuliakan orang-orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang-orang yang engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, berarti sudah jelas ya. Kerajaan Daulah Utsmani ini sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiri kokoh, berkembang, dan juga maju. Baik dari segi pengetahuannya maupun segi tentaranya gitu atau kekuatannya. Berarti pesan-pesan moral yang ada di sini mengajarkan kita gitu agar tidak bersikap sombong, angkuh, dan agar selalu ingat bahwa kekuasaan tertinggi hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan mengajarkan kita atau mengingatkan kita bahwasanya sangat penting sekali untuk kita berbuat baik. Next. Nah, baik, di sini ada sekilas tentang Daulah Utsmani. Yang pertama yaitu Kekaisaran Turki Utsmani Ottoman adalah kerajaan Islam terbesar yang berkuasa antara abad ke-13 hingga awal abad ke-20. Kekaisaran Islam didirikan oleh Utsman I pada 1299 dengan ibu kota di Anatolia. Kemudian sempat beberapa kali dipindahkan hingga akhirnya menetap di Konstantinopel atau Istanbul, Turki. Lalu ada pun yang kedua yaitu Daulah Utsmani bermula dari Asia Tengah, dari kabilah Turki yang sangat terkenal yaitu suku Kei. Yang mana suku ini pada saat itu sangat terkenal sekali sehingga banyak sekali ditakuti oleh suku-suku yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu ibu kota pertama Daulah Utsmani dalam catatan sejarah adalah kota Sogut mulai tahun 1299. Kemudian setelah Daulah Utsmani resmi berdiri di ibu kota, berpindah kemudian
ke sebuah kota Qurah Hishar atau Iskiyar. Nah, yang keempat, mendekatilah 1366, berkembang menjadi daulah yang semakin besar dan Adrianople, Edirne, dijadikan ibu kota berikutnya. Ibu kota Daulah Utsmani berpindah lagi ke Konstantinopel yang kemudian berubah namanya menjadi Istanbul. Istanbul ini adalah salah satu nama setelah Konstantin ya, atau nama Konstantin ini kemudian diganti menjadi Istanbul. Nah, adapun poin terakhir itu yang kelima, pada pemerintahan Sulaiman ke-1 yang terkenal dengan sebutan Sulaiman Agung dan Sulaiman Kanuni yang menjabat pada saat itu dari 1520 sampai dengan 1566 Masehi. Daulah Utsmani mencapai puncak kemasan, yang mana mereka bisa mencapai puncak kemasan dikarenakan seorang pemimpin yang begitu berani, andil, bijak, dan sangat disegani, yaitu kepemimpinan Sulaiman Agung ya, atau Sulaiman Al-Kanuni. Next. Nah, berarti poin-poin kita hari ini kita akan belajar tentang lahirnya Daulah Utsmani, lalu strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani, yang ketiga kemajuan peradaban masa Utsmani, dan yang keempat yaitu kemunduran peradaban masa Utsmani. Next. Next. Sejarah lahirnya Daulah Utsmani adalah yang mana mereka pada saat itu sangat sekali menggebu-gebu akan terkait masa pemerintahan yang memang sangat tidak mereka sukai dikarenakan sembrononya seorang pemimpin. Lalu sehingga para tokoh utama ya, kalau pada saat ini kita panggil tokoh utama karena kan pada saat itu orang-orang berpengaruh lah yang memang paham akan terkait agama maupun sosialnya. Next, berikutnya. Nah, Daulah Utsmani ini berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kiai pada waktu Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami suku Kiai. Merasa terancam sebagai pemimpin suku Kiai, akhirnya Sulaiman Syekh meminta perlindungan dari penguasa Tansoksania bernama Jalaluddin Mugur bin Khawarizmi. Namun pada akhirnya Transoksania berhasil dikuasai oleh tentara Mongol, yang mana memang tentara Mongol ini memiliki pasukan yang begitu banyak. Lalu sehingga Sulaiman Syah memimpin anggotanya untuk pergi ke Guristan dan Azerbaijan, namun dalam usahanya memasuki wilayah Syam terhalang oleh bentangan sungai yang luas, sehingga pada saat menyeberangi sungai Eufrat datang banjir hingga terbawa arus dan akhirnya meninggal dunia. Sulaiman Syah meninggalkan 4 orang putra, Sankurtakin, Ogday, Ertugrul, dan juga Dandan. Next. Nah, lalu pada tahun 1288 Masehi, Ertugrul meninggal dunia oleh Alauddin I, diangkatlah putranya yang bernama Utsman sebagai penggantinya.
pada tahun 1299 Masehi, Ghazan Khan di Mongol menyerang Saljuqrum, tapi serangan itu bisa digagalkan oleh Utsman. Tak berapa lama dari peristiwa itu, Sultan Alaluddin I meninggal dunia. Sementara Sultan Alaluddin I tidak memiliki putra yang pantas menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin. Next, berikutnya. Nah, berlanjut ke materi yang kedua yaitu strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Coba next slide berikutnya. Yang mana kebijakan ini membuat suatu kebangkitan Daulah Utsmani tidak lepas dari melemahnya kekuasaan Daulah Abbasiyah pada ujung yang paling kritis. Lalu lahirnya pemimpin-pemimpin hebat menjadikan Daulah Utsmani sebagai penguasa dunia yang kembali mengangkat kejayaan Islam dan peradabannya. Next, berikutnya. Nah, sehingga pemimpin yang pertama yaitu Utsman menjabat pada tahun 699 sampai dengan 726 Hijriah atau biasa orang Indonesia sebut yaitu 1299 sampai dengan 1326 Masehi. Disebut dengan Utsman I, dia adalah pendiri Daulah Utsmani yang mencanangkan kerajaan dibangun atas sendi-sendi persatuan suku Turki. Nah, Utsman adalah seorang yang sangat pemberani, mukhlis, adil, dan juga bijaksana. Dengan sifat-sifat teruji yang dimiliki, tentunya menjadi kebanggaan bagi masyarakat dan pengikutnya. Utsman membangun tentara yang berjuang tanpa pamrih, semua atas dasar karena Allah SWT. Lalu para pejuang tersebut sering disebut dengan Al-Ghazi, yang terdiri dari ikhwan atau persaudaraan, rekat, bakhtashi. Lalu adapun Orkhan yang menjabat dari 726 sampai dengan 761 Hijriah atau 1326 sampai dengan 1360 Masehi. Beliau menggantikan kedudukan ayahnya. Orkhan memindahkan kerajaan dari Khurahishyar atau Iskiyar ke Bursa. Pada masa kekuasaan Orkhan, bergabunglah wilayah Turkmen. Kemudian perluasan wilayah dilanjutkan ke Niki pada tahun 1331 Masehi. Nikomedia pada tahun 1337 Masehi. Sukhaticaria pada tahun 1338 Masehi. Ia juga bisa mengontrol wilayah Teluk Edrumit. Orkhan berhasil mendirikan jabatan Sadr Azam pertama menteri. Jabatan tersebut diberikan pada adiknya yaitu Alaluddin. Tentara di era Orkhan dibentuk dengan sistem yang sangat rapi dan teratur. Next. Lalu yang ketiga yaitu masa jabatan Murad. 1 pada tahun 761 sampai dengan 791 Hijriah atau 1360 sampai dengan 1388 Masehi. Setelah Sultan Orkhan wafat, kedudukannya digantikan oleh Murad I yang merupakan putra kedua dari Orkhan. Menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa karena putra pertama Orkhan, yaitu Sulaiman yang meninggal terlebih dahulu. Sultan Murad I adalah sosok yang sangat pemberani, gemar berjihad, dermawan, dan tekun menjalankan agama. Dia mencintai peraturan dan selalu memegang teguh peraturan itu, berbuat adil kepada rakyat dan tentaranya. Lalu yang keempat yaitu masa jabatan Bayazid I. Beliau memimpin dari 791 sampai dengan 805 Masehi.
Bayazid. Nah, setelah Sultan Murad wafat, kepemimpinan Daulah Utsmani dilanjutkan oleh putranya yaitu Sultan Bayazid I. Dia adalah orang yang sangat pemberani, cerdas, murah hati, dan memiliki semangat yang kuat untuk melakukan perluasan wilayah Islam. Bayazid sangat besar pengaruhnya sehingga mencemaskan Paus. Kemudian Paus Bonifatius mengadakan penyerangan terhadap pasukan Bayazid dan peperangan inilah yang menjadi penyebab terjadinya perang salib. Next. Coba Pari next. Nah, lanjut materi yang berikutnya yaitu mundurnya Daulah Utsmani. Yang mana Daulah Utsmani ini ditandai dengan kebangkitannya bangsa Barat atau Eropa. Hal ini disebabkan karena lemahnya penguasa Daulah Utsmani dan lemahnya sistem pemerintahan. Pasukan Inkisyariah juga berpengaruh terhadap kekacauan yang ditimbulkan pada saat itu. Era kemunduran Daulah Utsmani dimulai pada periode Salim I, Murad III, Muhammad III, Ahmad I, Mustafa I, Utsman II, Murad VI, Ibrahim I, Muhammad VI, Sulaiman II, Ahmad II, hingga masa terakhir kekuasaan Abdul Hamid I. Next. Nah, lalu adapun faktor-faktor runtuhnya Daulah Utsmani dikarenakan beberapa poin, yaitu yang pertama, kondisi pada saat itu pemerintahannya yang lemah dan kemerosotannya akhlak para pemimpin Daulah Utsmani, atau banyaklah para koruptor kalau bisa dicontohkan dari zaman saat ini. Lalu yang kedua yaitu melemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa Eropa sebelum terjadinya Perang Dunia I yang mengakhiri Daulah Utsmani. Dan yang ketiga yaitu adanya gerakan oposisi sekuler, yang mana gerakan ini dibuat memang dari dalam sistem kerajaan itu sendiri. Next. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan untuk materi hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Ya, cukup sekian. Allahumma fiq lakum wa miqtarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.